Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindah Yuni dengan NIM F1D221048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dari tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan suatu keadaan masyarakat produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Pentingnya informasi berfungsi sebagai suatu pengetahuan kita tentang sesuatu yang baik, itu berita tentang kehidupan yang kita jalani dan berbagai jenis kabar-kabar yang terjadi. Selain dari itu, tanpa informasi kita tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di luar lingkungan terdekat kita. Teknologi merupakan suatu sarana maupun prasarana yang berjalan sesuai dengan perkembangan dan revolusi kehidupan yang memicu timbulnya berbagai macam kemajuan-kemajuan di bidangnya, dan tentu saja dapat memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi informasi merupakan suatu kemajuan yang timbul dari aktivitas dan perkembangan manusia dalam kehidupan khususnya di segi informasi, seperti perkembangan penyampaian informasi, dari dulunya yang menggunakan bahasa isyarat, sekarang telah berubah menjadi lebih mudah dan kehadiran internet. Komponen sistem teknologi informasi, yaitu ada hardware. Hardware adalah bagian fisik dari komputer sebagai sarana penunjang informasi. Ada software, bagian sistem informasi yang tidak dapat disentuh. Ada telekomunikasi, yang berupa komponen yang berfungsi sebagai pengumpulan data dan informasi. Ada juga database. Database ini komponen dari berfungsinya sebagai tempat pengumpulan data. Ada manusia sebagai tempat pengoperasi sistem informasi. Komponen hardware atau perangkat keras, yaitu komponen utama penunjang komputer yang dapat dilihat kasat mata dan dapat disentuh. Dari casing ini adalah tempat penyimpanan semua komponen komputer. Ada motherboard. Motherboard ini adalah sirkuit yang berada pada komponen komputer. Ada FGA yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan pada layar. Ada hard disk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pada komputer dan dapat menyimpan secara permanen. Ada SSD. Komponen ini dapat bekerja sebagai elektrik tersusun atas IC, microchip, dan yang lainnya. Ada CD yang digunakan untuk membaca data, membuka dokumen, musik, dan gambar, dan lain sebagainya. Ada DVD. DVD ini komponen penyimpanan yang lebih tinggi kapasitasnya daripada CD. Yang ke-8 ini ada floppy disk yang berfungsi sebagai penyimpan data dengan memori kapasitas 1,44 MB. Ada sound card yang perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Ada CPU. CPU ini bagian utama dari semua sistem komponen pada komputer. Ada printer. Printer ini adalah mesin data yang dapat menampilkan data dalam bentuk cetakan atau hard file. Ada power supply yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi tegangan. Ada prosesor. Prosesor ini komponen utama pada komputer sebagai pusat kerja atau otak pada komputer. Ada RAM. RAM ini penyimpanan eksternal sebagai penyimpanan program yang berdekatan. Ada ROM. ROM ini adalah sistem operasi komputer yang merupakan sistem program pokok pada komputer. Yang ke-16 ada keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini adalah papan tombol untuk keyboard dan penggerak kursor pada komputer itu ada pada mouse. Ada monitor atau layar. Monitor atau layar ini digunakan untuk tampilan pada layar yang berupa sinyal elektron. Perangkat lunak, software. Software ini merupakan program pada
komputer, yaitu data yang diubah atau diformat, lalu disimpan secara digital, termasuk salah satunya dokumentasi, program komputer, serta berbagai macam program pada komputer yang bisa kita baca dan bisa kita tulis. Fungsi dari software ini sendiri adalah untuk mengatur kerja pada hardware atau perangkat keras dan dapat digunakan sebagai salah satu penghubung antara software dengan satu yang lainnya, yaitu hardware yang lain pada komputer. Apapun yang beberapa klasifikasi pada software terdiri dari dua komponen, yaitu PL, sistem yang tersusun atas bahasa pemrograman, ada sistem operasi dan utility. Sedangkan yang kedua adalah PL, aplikasi yang meliputi aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Notepad, Winamp, Windows, Media Player, Real Player, AutoCAD, MATLAB, Adobe Photoshop, Browser, IE, Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan 3 contoh perangkat lunak yang pernah saya gunakan seperti Microsoft Word, digunakan untuk menulis dan mengumpulkan data, Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis, serta ada ArcGIS yang digunakan untuk menggambar peta. Definisi OS, Operation System, adalah suatu perangkat lunak pada sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur sumber daya pada perangkat keras maupun perangkat lunak, atau untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Ada juga fungsi dasar OS adalah sebagai sistem yang mampu mengkoordinasikan semua perangkat pada komputer yang saling berhubungan satu sama lain dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, MOS, dan CPU. Bisa juga berfungsi sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara software dengan hardware. Tujuan dari OS itu sendiri adalah sebagai sasaran utama bagi pengguna komputer pada saat menggunakan komputer tersebut, kemudian menciptakan kemampuan untuk melayani berbagai macam keperluan, sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna, kemudian bertujuan sebagai pengatur dan pengontrol baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga perangkat tersebut dapat dikendalikan oleh si pengguna komputer tersebut. GNS. Nah, GNS ini digunakan untuk menghitung sudut horizontal, vertikal, jarak, dan standar kecepatan, dan mempunyai kecepatan yang tinggi dengan dukungan pemetaan fitur topografi pada target. Ada DGM dan GIS, pemetaan geologi digital yang berfungsi untuk menganalisis orientasi spasial data sehingga menjadi suatu pendekatan yang kuat sebagai deteksi otomatis planar dalam data singkapan 3D. Terdapat dua platform, yaitu TLS dan LIDAR yang digunakan untuk memindai laser. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.